Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Kali ini sudah tema yang ke-16. Kita masuk kepada tokoh yang ketiga, yaitu Nehemia, ya. Jadi kita tahu ceritanya dalam kitab Ezra Nehemia ini. Dalam kitab Ibrani ini satu kitab, dan ceritanya 3 rombongan, ya, pulang dari Babel dan datang ke Yerusalem. Karena pada waktu itu kan kerajaan Yehuda, ya, dengan Benyamin, suku itu 2 suku, dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Nah, 3 rombongan ini, yang pertama rombongan Zerubabel, kurang lebih 50.000 lah, ya, total. 42.000 itu Israel, ada budaknya 7.000, ada lagi beberapa lagi yang lain. 50.000 tugasnya itu membangun bait suci Zerubabel, ya. Dan selesai. Kemudian rombongan kedua 78 tahun kemudian kurang lebih, itu rombongan Ezra. Ini total kalau dihitung 1.500 yang laki-laki. Jadi kalau dengan istri 3.000, dengan anak-anak barangkali bisa 6.000, ya. Kurang lebih, ya, rombongan. Tugas Ezra itu adalah mengadakan penelitian atau penyelidikan tentang umat Tuhan yang di Yerusalem agar mentaati hidup sesuai dengan hukum Taurat, ya, juga hukum raja. Kemudian yang ketiga kurang lebih hanya 12 tahun atau 13 tahun, itu rombongan Nehemia. Nehemia ini nggak banyak, ini hanya berapa orang lah. Ini sebenarnya begini ceritanya. Nehemia pada waktu itu dia juru minuman raja, ya. Ini posisi yang sangat penting juga, karena supaya raja jangan diracun, itu kalau minuman itu diminum dulu oleh juru minumannya itu. Jadi kalau ada racunnya di situ, ya dia yang kena, ya. Jadi orang kepercayaan lah juru minuman itu, ya, tugasnya bukan hanya tukang ngasih minum, ya. Orang kepercayaan. Dan Nehemia ini, ya, nanti kita akan melihat pasal 1, tapi kita sekarang fokus dulu pasal 2, yaitu judul kita Nehemia diutus oleh raja masih Artasasta, ya, untuk pergi ke Yerusalem membangun tembok. Karena pada waktu itu saudaranya Nehemia ini masih tahu bahwa kondisi Yerusalem sangat menyedihkan karena temboknya hancur, ya. Jadi Nehemia ini minta kepada Raja Artasasta, utuslah aku, kata Nehemia, ya, untuk membangun kembali tembok. Raja Artasasta bilang, ya oke, kalau setelah disebut sejangka waktu. Dan Nehemia ini diutus beda dengan Ezra, ya, atau Zerubabel. Nehemia ini didampingi oleh panglima-panglima. Di sini dikatakan ini Nehemia itu, ya, ada raja mengutus aku, ya, dan raja menyuruh panglima-panglima perang, orang-orang berkuda menyertai aku. Jadi Nehemia ini datang dengan otoritas yang berasal dari Raja Artasasta, karena daerah seberang sungai Efrat itu adalah daerah yang masih dalam kekuasaan daripada kekaisaran Media Persia. Raja Artasasta berkuasa. Ada bupatinya di situ, diangkat oleh raja. Dan Nehemia ini diutus sebagai utusan raja dengan otoritas. Nah, makanya dia minta surat-surat, tolong bikin surat. Kalau raja berkenan, membuat surat untuk para bupati, ya, supaya nanti dia memberikan sokongan, ya, memberikan kayu atau apa yang dibutuhkan Nehemia dalam membangun tembok, ya. Jadi kita harus tahu bahwa Nehemia membangun tembok Yerusalem dengan otoritas Raja Artasasta, ya. Ini ditangkap dulu karena ini yang akan menjadi pembahasan kita nanti. Karena Yerusalem itu kota, ya, suatu pemerintahan
pemerintahan ya. Kalau kota itu simbol daripada pemerintahan ya. Jadi kota Yerusalem, makanya kalau nanti Yerusalem baru itu artinya pemerintahan Elohim yang turun ke bumi. Yerusalem itu turun, kerajaan sorga turun ke bumi. Jadi soal otoritas itu soal penting ya. Membangun tembok, nanti kita jelasin, nanti session berikut kita akan bicara soal tembok ini apanya. Padanannya lah, di tembok ini menyimbolkan apa dalam konteks perjanjian baru nanti gereja. Tapi sekarang kita yang jelas dulu bahwa otoritas yang dimiliki oleh Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem itu adalah otoritas yang berasal dari Raja Artasasta ya. Nah, tugas Nehemia sebenarnya dalam kitab ini ada 2 terlihat tugas dia. Yang pertama jelas dia membangun tembok. Yang kedua ada di pasal yang ke-7, selesai tembok dibangun, maka Tuhan menaruh lagi dalam hati Nehemia suatu rencana ya. Rencananya mengumpulkan para pemuka, penguasa atau supaya dicatat ya, orang-orang Israel itu dicatat dalam silsilah. Sebenarnya bukan hanya jadi dicatat aja begitu. Dicatat dalam arti umat Tuhan diperiksa lah. Ini mirip tugasnya dengan Ezra. Makanya Ezra dalam tugas Nehemia kedua nih, Ezra yang bagian. Di sinilah terjadi kebangunan rohani itu di dalam kepemimpinan, artinya Ezra, Nehemia, beberapa orang di situ pemimpin, dia membacakan ya kitab hukum Taurat itu dalam hari raya Pondok Daun bulan ke-7 ya. Nanti kita sampai ke sana. Terjadi kebangunan rohani lah. Israel tuh nangis, bangsa itu mendengar kalimat-kalimat Taurat. Mereka semua belajar dari lagi, nanti kepala-kepala keluarganya belajar dari Ezra dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya tugas yang atau rencana yang Tuhan taruh dalam hati Nehemia. Tapi karena Nehemia bukan ahli kitab seperti Ezra, ya memang Ezra yang dipakai Tuhan untuk membacakan Taurat dan terjadi kebangunan rohani itu. Nah, jadi tugas Nehemia itu ada 2. Yang pertama membangun tembok ya. Selesai hanya dalam 52 hari ya. Kemudian yang kedua mengumpulkan, di sini ya pasal ke-7 ayat 5 ya. Tuhan memberikan dalam hatiku, kata Nehemia, rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Ini nantilah kita bahas. Sekarang kita kembali lagi kepada judul kita, Nehemia diutus atau Nehemia mendapat otoritas dari Raja Artasasta ya untuk membangun tembok. Kemudian dalam beberapa tahun kemudian dia juga diangkat menjadi bupati ya, Nehemia itu. Baiklah, sekarang kita langsung saja kita aplikasikan ya. Nehemia ini kan dapat otoritas dalam membangun Yerusalem, itu kan simbol daripada gereja ya. Secara khusus yang namanya kota berarti bicara pemerintahan, sistem pemerintahannya. Dan Nehemia mendapat otoritas ya. Kalau dalam pemerintahan itu kan otoritas ya. Kalau hierarki itu, struktur itu kan mana yang paling tinggi ya, mempercayakan otoritasnya ke bawah begitu. Organisasi ya. Jadi dalam konteks perjanjian lama, otoritas itu memang otoritas manusia ya. Misalnya Raja Israel, kerajaan Israel itu kan simbol daripada kerajaan sorga yang akan ditegakkan kelak di muka bumi ini. Tapi otoritasnya nggak sama. Nah itu makanya nanti kita mau bicara otoritas ini. Otoritas dalam konteks perjanjian lama dengan otoritas dalam konteks perjanjian baru itu beda sekali. Masalahnya dalam kekristenan, otoritas itu sudah menjadi otoritas manusia karena gereja sudah dimasuki oleh sistem pemerintahan manusia, sehingga otoritasnya campuran lah kalau saya bilang. Ada otoritas roh, otoritas hayat, tapi juga ada otoritas manusia.
Apa itu? Kalau saudara melihat organisasi, struktur itu, hierarki, itu sebenarnya otoritas manusia, garis-garis misalnya di sini kembali sidang, ini ada bawahnya sekretarisnya, bendaranya, nanti di sini ada biasanya bidang pelayanannya ada berapa terserah ya yang membuat organisasi itu. Nah garis-garis ini nggak garis-garis biasa, ini garis komando, namanya garis otoritas. Artinya yang di bawah ini bertanggung jawab atas yang di atas, ya kotak yang di atas itu berotoritas atas kotak yang di bawah. Nah otoritas inilah bukan otoritas gereja, karena nanti kita akan baca ya, Matius 23 dulu kita baca, bahwa otoritas gereja haruslah otoritas roh atau otoritas roh pemberi hayat atau otoritas hayat saja, terserahlah saudara mau pakai apa. Pendeknya gereja itu tubuh. Saudara tahu kalau tubuh ini otoritasnya bukan kepala, bukan tangan, bukan kaki. Otoritasnya itu hayat. Ya, Yesus dibilang kepala gereja supaya mempermudah sebenarnya karena Yesus bilang I am the life. Yesus lah yang memiliki otoritas atas gerejanya. Ketika Yesus bilang aku akan menjadikan gerejaku, dan itu gereja Yesus itu dipimpin langsung oleh Yesus. Makanya di Matius 23 coba dulu kita masuk sekarang ya dalam Matius 23 ini. Bicara otoritas ini hal yang penting ini. Ya, bicara otoritas hal yang penting. Karena otoritas dan apa ini bicara pemerintah ini bicara pemerintahan. Atau saya bedain dulu sebentar ya, bedanya otoritas dengan kekuasaan, kuasa ya. Saya beri contoh beginilah. Kalau ada seorang sopir truk besar badannya, ya, kekar begitu, dia jalan, nanti ada polisi, ya katakanlah badannya krempeng lah, yang nggak ada yang krempeng banget polisi, tapi kurus lah ya. Kalau secara fisik bertarung itu orang dua itu pasti polisinya bisa didorong dan bakal ditonjok, bisa mental gitu loh. Tapi polisi ini pakai pakaian yang merupakan simbol otoritasnya di jalanan. Jadi kalau polisinya ini prit begitu sama sopir truk yang besar begitu, sopir truknya itu berhenti, ya. Polisi yang bilang turun itu, ya. Bukan karena dia takut melawan polisi itu, kecil badannya begitu, tapi itu karena otoritas polisi itu yang disimbolkan oleh pakaiannya itu, ya. Turun dia, polisinya bilang mana SIM, apalagi STNK, dulu biasanya kan gitu kan, turun, ya Pak, langsung. Nurut dia. Kenapa kok nurut? Itu badannya gede sekali itu sopir truk, sangar balangkari mukanya, tapi nurut. Ya Pak, ya Pak. Kenapa? Karena otoritas, bukan karena kekuatan fisik si polisi, bukan. Nah itu otoritas membuat seseorang bisa mengatur, memerintah, dan orang lain nurut. Ya. Firman Tuhan itu sebenarnya otoritasnya adalah firman Tuhan ya. Itu firman Tuhan itu, otoritas itulah yang mengatur alam semesta ini. Ini saudaraku, bintang-bintang bergerak dengan kecepatan yang bahkan ada, saya dengar, saya pernah baca-baca itu, ada bintang yang menjauhi bumi. Bintang itu kayak matahari ya, kumpulan gas. Pergi dia menjauhi matahari dengan kecepatan cahaya. 300.000 km per detik itu kecepatan cahaya. Ini semua alam semesta ini bergerak gitu, kok nggak tabrakan gitu loh. Ya, kok teratur. Kenapa? Ada otoritas, ada yang mengatur. Ya. Dan yang diaturnya nurut. Apa itu? Itulah otoritas. Firman itulah yang menopang alam semesta. Kitab Ibrani bilang kan. Kalau ini alam semesta nggak diatur sama firman Tuhan yang berotoritas, waduh, tabrak-tabrakan kesana kemari nih, nggak, udah chaos, kacau, udah, ya. Jadi otoritas itu sangat penting, ya. Nah, dalam gereja otoritasnya itu jelas adalah otoritas roh atau otoritas hayat, roh pemberi hayat, life giving spirit. Mengapa demikian? Kisah Para Rasul sudah jelas itu. Dalam 28 pasal kita
Kisah Para Rasul, ada 70 kali istilah roh muncul. Bisikan roh, roh melarang, roh berbicara, ya, penuh roh dan sebagainya. Jadi gereja yang Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku, itu tidak ada pemimpin yang berotoritas kayak jenis Nehemia itu. Nehemia berotoritas kok, dia malah bawa tentara dari otoritas kerajaan, ya, otoritas kerajaan Artasasta. Dipakai, Nehemia itu utusannya. Kayak wakil rajanya itu, makanya orang takut, bupati juga takut, dia harus nurut sama Nehemia. Karena Nehemia bawa surat itu kan. Nah, sekarang gereja ini bagaimana? Ini Nehemia, oke lah, kita tinggalkan dulu lah. Nehemia membangun tembok Yerusalem dengan otoritas dari Raja Artasasta. Itu dulu kita tangkap. Karena gereja yang merupakan simbol yang disimbolkan oleh kota Yerusalem ini, kerajaan sorga lah. Gereja itu menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi. Siapa yang berotoritas di gereja ini? Karena dalam kekristenan, ya ini udah terjadi perampasan otoritas. Ya, sistem pemerintahan manusia sudah masuk. Yang enggak namanya dari mulai gembala sidang, yang ini namanya ketua sinode, yang ini namanya macam-macam lah struktur lembaga. Ya. Nah, bahkan udah dianggap benar otoritas itu, ya. Ya itu kan hanya alat aja lah katanya. Enggak gitu, Bapak Saudara. Mari kita baca dulu ya. Matius 23. Ini seluruh daripada konteks cerita ini adalah Yesus, ya, diberi judul oleh Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini ada benar juga judulnya memang begitu. Sudah baca ayat demi ayat itu bicara dulu Yesus menegur orang Farisi, kira-kira begitu. Perhatikan dulu di sini Yesus bicaranya sama siapa aja. Maka ayat 1 ya, pasal 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ada dua kelompok Yesus bicara itu di dalam Matius 23. Dia bicara pertama kepada orang banyak, baru kepada murid-muridnya. Kepada orang banyak, dia bicaranya begini. Ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini artinya otoritas keagamaan. Yudaisme itu kan agama, isme itu ajaran, dan ajaran agama Yahudi, ya. Ada otoritasnya, otoritas kursi Musa, disimbolkan ini namanya kursi Musa, otoritas Musa. Artinya, memang dalam konteks perjanjian lama ya otoritasnya otoritas manusia seperti itu. Artinya kalau orang Farisi ngomong, ahli Taurat, tidak boleh dibantah. Makanya Yesus juga nggak ngajarin orang banyak ayo berontak sama orang Farisi, jangan, enggak. Sekalipun kelakuan orang Farisi begitu, tapi dia punya kursi Musa, otoritas itu. Makanya Yesus bilang, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Coba perhatikan ini. Karena ahli Taurat dan orang Farisi punya otoritas atau kursi Musa itu, makanya perkataannya harus ditaati, harus diikuti. Cuma kata Yesus jangan ikutin untuk kelakuannya, karena mereka itu yang ngomong doang, ya. Nah, ayat 8, kemudian Yesus bicara dengan muridnya, perhatikan ini. Tetapi kamu, nah ini tadinya dia bicara kepada orang banyak, sekarang dia bicara Yesus kepada muridnya. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Rabi itu artinya guru. Apa dalam gereja nggak ada guru? Ada guru, tapi persoalannya sesuai konteks. Tidak ada otoritas Musa itu, tidak ada kursi Musa, tidak ada otoritas manusiawi, nggak ada. Guru nggak punya otoritas apa-apa, itu hanya karunia saja. Kayak Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar, itu semuanya hanya anugerah Tuhan. Tuhanlah yang membangkitkan Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar dalam gerejanya, bukan untuk berotoritas, untuk merintah-merintah dan punya otoritas atau membuat struktur yang saya bilang tadi, hierarki itu, bukan itu. Dalam gereja nggak ada hierarki, nggak boleh. Karena hierarki itu adalah sistem pemerintahan manusia. Jadi otoritasnya tetap Yesus. Makanya Yesus bilang, jangan kamu disebut rabi.
Ya, pengajar ada, tapi nggak ada otoritas apapun dia atas gereja. Kemudian, karena satu rabimu, kamu semua adalah saudara, artinya egaliter, sama, sederajat, sesama anggota, kaki dengan tangan. Makanya dalam Perjanjian Baru ada 13 kali kurang lebih istilah saling. Kaki dan tangan saling mengasihi, saling menundukkan diri, saling membasuh kaki, saling mendoakan, saling menegur, saling menasihati, kayak gitu. Saling menundukkan diri, harus saling. Tapi kalau dalam struktur, saudara lihat, gembala sidang, bawahannya itu yang ini yang mesti tunduk sama yang atas. Malah diajari tudung rohani lah, penundukan diri, macam-macam ajaran-ajaran palsu itu semua. Karena itu tidak boleh ada dalam gereja. Gereja itu komunitas saling menasihati. Ya tentu ada yang lebih senior, ada. Ada nggak Pak? Di sini dibilang juga, jangan kamu pula disebut pemimpin. Nah, ayat 10. Apa berarti di dalam gereja tidak boleh ada pemimpin? Ada, Yesus sendiri kok yang berikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi tidak ada kursi Musa. Dan punya otoritas memimpin itu. Paulus, Petrus, Yohanes pemimpin itu, top banget. Tapi dia nggak punya otoritas, makanya di akhir kehidupannya Paulus ditolak oleh seluruh gereja Asia kecil, seluruh Asia kecil, gereja-gereja itu. Yohanes juga disingkirkan di Pulau Patmos, karena memang dia nggak punya otoritas. Otoritas tetaplah otoritas Roh Kudus. Bahkan Paulus bilang, aku tawanan roh, budaknya roh, gitu loh kira-kira. Lain dengan sekarang ya, dalam kekristenan ya. Oh, para pemimpin itu punya otoritas, punya kursi Musa itu. Kalau nggak percaya, suruh datanglah satu ke gedung denominasi, entah gedung manapun tuh. Datangin aja, ikutin kebaktian. Sebentar nanti keluar itu jagoannya, istilahnya yang punya otoritas. Dia bisa pecat orang yang mau. Kalau sigarnya pun bisa dipecat, pemain musiknya bisa dipecat kalau dia mau. Wakilnya pun dia bisa pecat kalau dia mau. Bahkan barangkali ya, dan biasanya itu gedung itu juga asetnya bisa punya dia itu. Saya bayangkan lah ini, ya. Ini bukan gereja, kalau yang begitu ya, namanya juga denominasi ya, bukan gereja. Karena gereja itu tidak boleh, kita Yesus bilang, jangan seorang pun disebut kamu pemimpin, ya. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Artinya, aku nggak akan serahkan, nggak akan delegasikan otoritasku. I am the life. Otoritas gereja adalah hayat atau joy, istilah Yunaninya. Aku nggak akan delegasikan itu. Lagian pula tubuh ini bagaimana mendelegasikan hayat? Nggak bisa. Ya, jadi semua tubuh ini anggota, sesama anggota. Kita ini sesama anggota. Hanya memang beda. Ada yang karunianya pengajar, ada pengajar. Ada yang karunia rohnya begini-begini dan sebagainya. Ada yang kedewasaan, macam-macam. Beda. Tapi kita hanya sesama anggota. Ya. Kemudian jangan seorang pun disebut bapak. Ya, tidak ada bapak rohani. Ada dalam pengertian yang senior tapi tidak punya otoritas. Kembali, ini konteksnya kursi Musa. Saya ulangi lagi, ini konteks pasal 23 yang sedang dibicarakan ini. Ini kursi Musa. Baru kemudian selanjutnya Yesus baru negor itu orang Farisi. Celakalah kamu, ayat 13 itu tegur terus. Jadi Nehemia membangun tembok itu dengan otoritas artasastra, otoritas manusia. Memang itu konteks perjanjian lama, begitulah. Ada juga kursi Musa ya, yang ditempati di zaman Yesus oleh orang Farisi. Tapi dalam gereja nggak boleh, nggak boleh. Saudara dan saya tetap tidak akan pernah punya otoritas kecuali kita merampas otoritas Tuhan itu. Itulah yang terjadi dalam dunia kekristenan. Kenapa dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu dibilang ajaran Ijebel? Siapa itu Ijebel? Ijebel itu istrinya Raja Ahab. Tapi dia merampas otoritas Raja Ahab dalam kasus kebun anggur Nabot. Itu dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Nggak usah kita baca ini, tapi ada satu ayat yang perlu saya baca begini. Ayat 8. Kemudian ini maksudnya Ijebel menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Isi surat itu pokoknya suatu rencana pembunuhan terhadap Nabot. Tapi Jebel tidak
menggunakan nama dia karena dia nggak punya otoritas. Yang punya otoritas itu Ahab sebagai raja, maka dia pakai itu. Dia yang nulis itu. Tapi dia pakai nama itu, meterainya meterai raja. Ini adalah perampasan otoritas. Itu sebabnya gereja jatuh salah satu karena terjadi perampasan otoritas. Terjadi bangkit Ijabel dalam dunia kekristenan. Seorang pemimpin-pemimpin denominasi yang merampas otoritas. Dia mengatakan, aku di sini pemimpin. Nah, ada seorang yang ngomong gitu. Aku pemimpin di sini. Ya betul, emang pemimpin. Tapi kau jangan pikir kau punya otoritas atas umat Tuhan. Tidak ada. Umat ini gereja punya Tuhan Yesus. Kau jangan curi otoritas. Jangan juga jadi pencuri, perampok, mencuri domba. Ya. Nah ini dia. Bedanya ini. Ya. Karena gereja itu, kenapa gereja yang tadinya satu? Tadinya gereja itu satu organisme. Otoritasnya hayat. Kayak tubuh gini. Yesus yang ngatur sendiri melalui rohnya, semua diatur. Baik Petrus, Paulus, Yohanes, bahkan Ananias. Anggota yang sederhana aja itu, yang suruh Paulus, membuat Paulus mencelikkan matanya. Bukan Ananias Safira ya, bukan. Ini Ananias yang itu. Semuanya ini. Bahkan Paulus sendiri, dia gagal mendengar suara roh lewat murid-murid. Paulus sudah sekelas Paulus waktu dia mau pergi ke Yerusalem, disuruh murid-murid ada di sini. Di Kisah Para Rasul 21. Ayat 4, hebat saya ILT nih. Dan ketika mendapati para murid, kami menetap di sana selama 7 hari. Mereka lah, para murid itulah, yang berkata kepada Paulus melalui roh. Kalau dalam LA itu, oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus. Agar Paulus jangan ke Yerusalem. Karena dalam kondisi itu Yerusalem itu Paulus akan sulit. Ministrinya akan konflik nanti. Nggak mungkin dia menjelaskannya. Akhirnya, tapi karena Paulus berkeras. Ya. Tetap dia mau ke Yerusalem. Bahkan dia bilang, saya rela mati di Yerusalem. Itu kan semangatnya aja. Padahal dia nggak mati di Yerusalem. Malah dia masuk penjara di Kaisara 2 tahun. Akhirnya dia bawa ke Roma. Akhirnya dia lepas lagi ya. Dia melayani lagi. Jadi, orang sekelas Paulus seharusnya belajar mendengar murid-murid itu. Murid-murid itu nggak disebut bahkan namanya. Karena mereka yang murid baru-baru percaya gitu. Murid-murid. Tapi ini Roh Kudus itu yang ngomong. Harusnya Paulus peka dengar itu. Ini kesalahan Paulus dalam hal mendengarkan suara roh ini. Tapi intinya dari cerita ini bahwa gereja mula-mula tidak ada siapapun yang berotoritas kecuali Roh Kudus. Tidak didelegasikan, tidak ada. Authority, delegated authority, itu otoritas terdelegasi itu hanya ada dalam konteks sistem pemerintahan manusia ini, hierarki ini. Tapi dalam gereja nggak ada. Yesus tidak pernah mendelegasikan otoritasnya kepada seorang pun, ya. Manusia tidak ada. Yesus bilang, aku akan menjadikan gerejaku. Nggak dibilang aku akan menjadikan gerejaku melalui Paulus, Petrus, itu tidak ada gitu. Ya. Kalau dibilang aku akan, engkaulah Petrus kan gitu. Ya, Petros istilah Yunani. Dan di atas batu karang ini Petra, bukan di atas Petrus, di atas Petra, batu karang. Aku akan menjadikan gerejaku. Ini Petra di sini artinya pewahyuan yang diberikan kepada Petrus itu, yaitu bahwa engkau adalah Mesias, the Son of the Living God. Gereja dibangun di atas pewahyuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Putra Elohim. Jadi nggak ada otoritas apapun yang dimiliki manusia atas gereja, nggak ada. Dunia kekristenan sudah penuh dengan orang-orang Ijabel yang merampas otoritas Yesus. Dan dia membangun kerajaan sendiri. Itulah dia denominasi. Denominasi itu kerajaan manusia itu. Ya. Campur aduk, memang ada otoritas Roh Kudus, otoritas hayat bekerja. Tapi dicampur dengan otoritas manusia. Itu makanya Wahyu pasal 17 itu perempuan itu gereja itu pelacur dibilang. Karena sudah tahu lah bedanya pelacur sama istri. Kalau istri hanya menerima 1 benih.
benih firman gitu ya. Kalau ini kan pelacur kan benih laki-laki banyak masuk semua situ. Itu dia makanya bilang pelacur. Firman Tuhan masuk, tradisi masuk, ucapan manusia masuk, ya. Otoritas Tuhan ada, otoritas manusiawi juga ada, campur aduk lagi. Babel itu kacau gitu. Jadi kesimpulan kita apa? Kita harus kembali kepada perkataan Tuhan Yesus. Aku akan menjadikan gerejaku dan kau jangan seorang pun disebut pemimpin ya. Jangan itu kau sebut Bapak ya. Kau tidak punya kursi Musa, kau nggak punya otoritas. Maka sekarang praktisnya, saya juga dulu punya otoritas sebagai penatua, salah satu penatua dari 5 penatua itu. Kami jemaat penatua ada sekitar berapa, 300-400 orang. Saya melepas itu karena itu nggak benar. Karena haruslah kita itu menjadi sesama anggota. Sekarang kalau ditanya jemaatmu berapa? 3 itu, karena kami keluarga 3, anak kami. Ya udah, saya melayani sebagai gembala, istri saya menolong. Kami menggembalakan 3 orang inilah yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Ya, saya nggak merampas otoritas. Ya. Karena Tuhan bilang jangan kau sebut pemimpin ya, kau semuanya sama anggota. Oke, saya kira itu aja dulu lah ya. Mudah-mudahan kita mengerti ini. Haleluya, amin.